Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali pada mata kuliah kosmografi. Untuk kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan gerak benda langit bagi kehidupan di bumi. Jadi ini nanti ada contoh saja. Jadi untuk pemanfaatan gerak benda langit bagi kehidupan di bumi. Kan pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang konfigurasi planet, di mana planet itu ada yang planet dalam dan ada juga planet luar, di mana kemarin kan ada yang namanya konjungsi, komposisi, elongasi dan sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar lebih dekat lagi tentang bagaimana manusia itu memanfaatkan keteraturan dari gerak benda langit. Oke, keteraturan alam semesta sendiri itu sudah tertulis di dalam Al-Quran, di mana di sini ada beberapa ayat yang dia itu membahas tentang keteraturan alam semesta, tentang penciptaan alam semesta oleh Allah. Nah, di sini saya mengambil contoh dari surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, di ayat tersebut yang artinya kira-kira bunyinya sebagai berikut. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Oke, jadi di sini alam semesta yang sangat luas, dan bumi ini hanya setitik atom di alam semesta ini. Itu bukanlah penciptaan dengan sia-sia, walaupun kita belum bisa mungkin terbang keluar planet atau terbang keluar tata surya seperti itu, tapi di situ bukanlah penciptaan yang sia-sia. Hanya saja kemampuan kita memang terbatas, sangat terbatas. Jadi manusia belum sampai untuk mengeksplor lebih luas lagi. Nah, tetapi dengan adanya gerakan-gerakan benda langit itu bisa dimanfaatkan oleh manusia di bumi dengan akalnya. Nah, terutama untuk apa? Yaitu untuk penanda waktu, misalkan untuk kalender, kemudian pemanfaatan lain. Nah, di sini kita akan membahas tiga pemanfaatan dari gerakan benda langit di kehidupan di bumi. Yang pertama adalah mengukur keliling bumi, kemudian yang kedua adalah penentuan arah kiblat, dan yang ketiga adalah penanda waktu sholat. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan membahas perhitungan keliling bumi. Nah, keliling bumi itu sebenarnya sudah diketahui sekitar tahun 240 sebelum Masehi. Oke, berarti sudah sangat lama ya. Berarti dari sekarang itu sekitar 2260 tahun yang lalu. Oh, maaf. Iya, 2260 tahun yang lalu. Nah, bagaimana keliling bumi dapat diukur pada waktu tersebut? Padahal belum ada satelit, GPS, atau alat ukur modern lainnya. Nah, di sini hasil dari pengukuran tersebut pada tahun 240 sebelum Masehi tersebut itu mendekati perhitungan modern atau alat modern saat ini. Nah, kenapa bisa begitu dan bagaimana caranya untuk mengukur keliling bumi tersebut? Nah, kemudian ini adalah sejarah dari bagaimana perhitungan keliling bumi itu bisa dilakukan pada waktu tersebut. Nah, pada tanggal 21 Juni sekitar 240 sebelum Masehi pada siang hari, Eratosthenes yang saat itu berada di Siena, salah satu kota di Mesir yang saat ini bernama Aswan, melihat bahwa di dasar sebuah sumur tidak ada bayangan yang terbentuk.
Oke, jadi bisa dibayangkan saat itu Eratosthenes di Siena, dia melihat sumur, melihat ke bawah, dan ternyata tidak ada bayangan sumur yang terbentuk. Ia juga mencoba menegakkan sebuah tongkat. Tongkat yang berdiri tegak itu juga tidak menghasilkan bayangan. Namun di saat yang bersamaan, hal ini tidak terjadi di Alexandria. Sama, Alexandria itu adalah salah satu kota di Mesir yang jaraknya sekitar 843 km dari Aswan atau Siena. Di Alexandria, tongkat yang berdiri tegak itu menghasilkan bayangan. Bagi orang kebanyakan, hal ini mungkin dianggap sebagai fenomena umum sehari-hari. Tapi fenomena umum ini malah memancing curiosity oleh seorang Eratosthenes. Jadi bisa dibayangkan ya, di Aswan atau Siena, dia melihat ke dalam sumur, kemudian tidak ada bayangan yang terbentuk di dalam sumur, maksudnya bayangan sumurnya. Kemudian di Alexandria itu ternyata ada orang lain yang mungkin sahabat gitu ya, kemudian ternyata di dalam sumur itu ada bayangan, padahal waktunya bersamaan. Nah, disinilah terjadi terjadi kuriositas atau penasaran dari Eratosthenes. Kenapa di Aswan tidak ada bayangan dan di Alexandria itu ada bayangan? Oke, ini adalah peta dari negara Mesir dan sekitarnya ya. Di situ ada dua kota yang tadi disebutkan, yaitu Aswan dan Alexandria. Aswan itu dulu namanya Siena. Kalau Aswan itu sekarang, kalau Anda tahu namanya Bendungan Aswan, itu adalah yang membendung Sungai Nil ya. Itu ada kota yang namanya Aswan atau dulu namanya Siena. Nah, di sini kalau di Google Map itu jaraknya adalah 1084 kalau dia lewat jalan ya. Tapi secara lurus itu kurang lebih jaraknya adalah 843 km. Nah, di sini ada perbedaan jarak yang cukup jauh antara kota Aswan dan Alexandria, dan itu adalah arahnya utara selatan, di mana kita tahu arah utara selatan itu menunjukkan perbedaan lintang. Nah, kalau Anda masih ingat tentang gambar bola langit sistem ekuator, koordinat yang diperhatikan posisi pengamat itu adalah posisi lintangnya untuk menentukan KLU dan KLS seperti itu. Nah, di sini perbedaan bayangan. Jadi kalau Anda masih ingat, kalau matahari itu kadang bergerak ke utara, ke ekuator, kemudian bergerak ke selatan, itu berada di antara 0 sampai 23,5 derajat LU dan 0 sampai 23,5 derajat LS. Nah, matahari itu bergerak terus tiap harinya sekitar 1 derajat ke utara atau ke selatan. Ke utara itu sekitar dari Desember sampai Juni, kemudian Juni sampai Desember dia dari utara ke selatan. Nah, perbedaan bayangan tongkat dan bayangan sumur tadi mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan lintang antara kedua tempat, bisa dilihat pada peta. Dan kota Aswan tadi tidak ada bayangan sama sekali, menunjukkan bahwa matahari tepat berada persis di atas kota Aswan, yang menimbulkan di Alexandria itu tadi tongkat dan sumur ada bayangan. Jadi maksudnya matahari saat itu berada di atas kota Aswan. Misalkan kota Aswan berada pada lintang tertentu, kemudian matahari deklinasi, jadi deklinasi matahari dan lintang Aswan itu sama. Nah, pada saat matahari berada di atas kota Aswan, berarti di Alexandria matahari tidak berada di atas kota Alexandria karena dia lintangnya berbeda. Nah, adanya kemiringan posisi matahari tersebut di atas kota Alexandria. Jadi karena tidak berada di atas kota Alexandria persis, maka matahari dia akan membentuk bayangan di kota Alexandria. Nah, itulah tadi yang menyebabkan kenapa di Alexandria terbentuk bayangan dan di Aswan itu tidak ada bayangan. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana ilustrasi yang tadi saya verbalkan itu agar mudah dipahami saja. Jadi di sini misalkan ilustrasi ini si Eratosthenes ya, bagaimana dia ingin mencoba mengukur keliling bumi hanya dengan menggunakan
bantuan bayangan tongkat. Nah, asal-usul Eratosthenes untuk menghitung keliling bumi itu berdasarkan pada penelitian sebelumnya. Nah, sekitar 100 tahun sebelum Eratosthenes ingin menghitung keliling bumi, Aristoteles itu sudah membuktikan bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Nah, dari pernyataan Aristoteles yang menyebutkan bahwa bumi itu bulat, maka perbedaan bayangan atau perbedaan ini ya, bayangan tongkat yang dibentuk antara di Aswan dan di Alexandria itu menjadi mungkin. Nah, perbedaan bayangan antara Alexandria dan Aswan itu hanya mungkin terjadi jika permukaan bumi itu melengkung. Kemudian Eratosthenes menyimpulkan bahwa matahari sedang tepat berada di atas kota Aswan. Oleh karena itu, ketika Eratosthenes melihat ada perbedaan sudut bayangan di Aswan dan di Alexandria, dia langsung mengambil kesempatan ini untuk mengukur lingkar bumi. Nah, eksperimen Eratosthenes ini cukup terkenal karena ia bisa menghasilkan kalkulasi yang hanya meleset 15% dari pengukuran zaman modern menggunakan satelit. Nah, tingkat akurasi tersebut lumayan impresif untuk ukuran manusia yang hidup 2000 tahun yang lalu dan hanya mengandalkan rasa ingin tahu dan sebuah tongkat sederhana. Eksperimen ini juga yang membuat Eratosthenes tercatat sebagai orang pertama yang mengukur lingkar bumi. Lalu bagaimana caranya? Hanya dengan tongkat dan bayangannya. Nah, di sini bisa dilihat pada ilustrasi yang pada gambar kanan ya, ada seorang dan tongkatnya ada di dua tempat, yang satu di Siena dan Alexandria. Nah, di sini di kota Aswan atau Siena, bayangan tidak terbentuk karena sinar matahari tegak lurus dengan permukaan bumi. Sementara di kota Alexandria, sinar matahari tidak tegak lurus dengan permukaan bumi dan membentuk sudut antara tongkat dan bayangan. Nah, sudut antara tongkat dan bayangan ini bisa dicari, yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras ya. Jadi bayangan tongkat ada berapa, bayangan tongkat panjangnya berapa, tongkatnya sendiri tongkatnya sendiri itu panjangnya berapa, itu bisa menggunakan rumus trigonometri atau bisa langsung diukur misalnya dengan menggunakan alat misalnya sextan atau semacamnya. Nah, di sini Eratosthenes mengukur sudut antara tongkat dan bayangan itu, kemudian membentuk ternyata antara tongkat dan bayangan itu membentuk sudut 7,2 derajat. Oke, jadi di Aswan itu 0 atau tidak ada bayangan. Kemudian di Alexandria itu sudut yang terbentuk antara tongkat dan bayangan, ujung tongkat dan ujung bayangan itu adalah 7,2 derajat. Nah, ini adalah ilustrasi ya dari sebuah tongkat yang ditancapkan tegak lurus dengan permukaan bumi. Kemudian ada bayangan di situ. Nah, dari ujung tongkat yang paling atas sampai ujung bayangan itu ditarik garis lurus, kemudian diukur sudut yang terbentuk itu berapa derajat. Nah, tadi Eratosthenes mengukurnya dan mendapatkan nilai 7,2 derajat. Lalu bagaimana kalau sudah diperoleh angka 7,2 derajat? Nah, ini kemudian jika di zoom out pada jarak tertentu sampai bumi terlihat, nah itu antara Alexandria di utara dan Siena di selatan, itu geometri dari kenapa bisa terbentuk bayangan di Alexandria itu seperti itu ya tadi. Jadi di Siena itu sinar matahari lurus, kalau di Alexandria dia membentuk sudut atau membentuk bayangan. Nah, di sini kalau tongkat yang ada di kota Alexandria itu yang atas ya, dan di Aswan tersebut kita tarik garis lurus sampai dengan pusat bumi, kira-kira kita akan mendapatkan gambar berikut ini. Oke, jadi di situ ada dua tongkat ya tadi ilustrasinya, satu di Alexandria dan satu di Aswan. Nah, semua benda yang tegak lurus itu akan mengarah ke pusat bumi. Nah, itu ditarik garis lurus sampai di pusat bumi. Nah, ini tadi kita sudah tahu bahwa jarak antara kota Aswan dan kota Alexandria itu adalah 843 km. Oke, kalau sudah diketahui informasi-informasi ini,
Kemudian apa gunanya dari bayangan tadi? Nah, jika kita memakai sifat sudut ya, jadi sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sudut yang terbentuk antara tongkat dan ujung bayangan itu 7,2 derajat itu akan mewakili jarak antara dua tongkat. Jadi di situ bisa diperhatikan 7,2 derajat yang membentuk antara tongkat dan bayangan itu sama dengan sudut yang terbentuk antara dua tempat jika diukur dari pusat bumi. Bisa dilihat di situ pakai sifat sudut itu ya, yang sudut yang saling bertolak belakang dia akan memiliki sudut yang sama. Berarti kalau di situ 7,2 derajat, maka sudut yang terbentuk antara kota Aswan dan Alexandria diukur dari pusat bumi itu juga 7,2 derajat. Padahal tadi yang pas di permukaan bumi antara Aswan dan Alexandria itu jaraknya adalah 843 km. Jadi di sini logikanya adalah 7,2 derajat itu mewakili 843 km. Padahal bumi itu bulat atau di sini lingkaran atau 360 derajat. Jadi tinggal perbandingan saja, kalau 7,2 derajat mewakili 843 km, maka 360 derajat mewakili berapa kilometer, seperti itu. Oke, di sini 7,2 derajat mewakili L atau panjang tadi antara jarak kota Aswan dan Alexandria. Sedangkan di sini adalah keliling bumi itu 360 derajat, dia mewakili berapa. Nah, jadi nanti tinggal dibuat perbandingan, kemudian ya pakai rumus perbandingan biasa. Nanti ketemu keliling buminya ada berapa. Nah, secara sederhana rumus untuk menghitung keliling bumi ini 360 derajat per 7,2 atau hasil sudut bayangan tadi, kemudian dikalikan jarak antara kedua kota. Nah, pada saat itu Eratosthenes itu dikabarkan membayar orang untuk bepergian dengan unta untuk mengukur jarak antara kedua kota tersebut. Dia mendapatkan jaraknya itu adalah 5.000 stadia atau sekitar 925 km. Jadi pada saat itu kan belum ada meteran, jadi dia pakai tongkat gitu loh. Jadi ada berapa? Jadi satu stadia itu satu tongkat. Jadi jarak antara Alexandria dan Aswan itu diukur berapa kali tongkat antara dua tempat tersebut. Nah, otomatis itu kan pasti belok-belok atau seperti ya akurasinya kurang lah, makanya di situ jaraknya sekitar 925 km. Nah, ini jika kita bandingkan dengan keliling bumi yang diukur pada zaman modern atau saat ini, itu keliling bumi panjangnya adalah 40.075 km. Perhitungan Eratosthenes ini hanya meleset sekitar 15%. Salah satu penyebab melesetnya itu adalah karena data yang kurang akurat. Sebagai contoh, jarak antara kedua kota tersebut bukan 925 km tapi 843 km. Kemudian sudut kedua kota tersebut bukan 7,2 tetapi 7,76 derajat. Seandainya Eratosthenes menggunakan data yang lebih akurat dalam menghitungnya, maka dia akan mendapatkan hasil 39.108 km. Hanya meleset 2,4% dari keliling bumi yang diukur pada zaman modern. Jadi bisa dilihat di situ kalau ternyata perhitungan dari Eratosthenes itu mendekati di zaman modern. Nah, jadi dengan menggunakan akal, dengan menggunakan gerak benda langit, yaitu matahari tadi dengan di tanggal yang sama, jam yang sama, kemudian bayangan tongkatnya berapa. Nah, itu bisa diukur keliling bumi dengan persamaan tadi. Nah, jadi mungkin dengan ilustrasi-ilustrasi tersebut semoga Anda bisa memahami jadi bagaimana logikanya dari sebuah tongkat, bayangan tongkat itu bisa digunakan untuk mengukur keliling bumi. Nah, kemudian di sini pemanfaatan benda langit yang berikutnya itu adalah untuk penentuan arah kiblat ya. Nah, seperti kita tahu setiap kita sholat itu kita menghadap ke arah kiblat. Tapi apakah arah kiblat itu selalu menghadap ke barat?
Tentu saja tidak. Jadi tergantung posisi kita di permukaan bumi. Nah, di sini arah kiblat itu adalah arah jarak terdekat di permukaan bumi yang menghubungkan pengamat dengan Ka'bah, dengan Baitullah. Karena posisi Ka'bah itu adalah tetap, maka arah kiblat itu hanya tergantung pada lokasi pengamat. Dinyatakan dalam lintang dan bujur pengamat. Jadi posisi kita, posisi pengamat atau orang yang akan sholat itu harus diketahui untuk menentukan arah kiblat. Apakah mungkin kalau di Indonesia dia menghadap ke barat itu ada nyerong ke utara atau ke barat persis atau nyerong ke selatan seperti itu bisa dihitung dengan menggunakan ilmu falak, ya, ilmu falak atau ilmu perhitungan tentang tentang benda langit seperti itu. Nah, namun di sini juga ada sisi matematisnya, yaitu menggunakan rumus segitiga bola. Jadi dengan konsep azimut, ya, dulu di kartografi azimut itu adalah arah yang dibentuk dari arah utara sejauh sejauh benda itu searah jarum jam. Berarti misalkan utara itu 0, timur itu 90, selatan itu 180, barat itu 270, seperti itu. Nah, di sini arah hadap kiblat tempat-tempat di permukaan bumi itu bisa dihitung. Ya, jadi misalkan Anda di Afrika, Anda di Cina, di Jepang, di Amerika, itu arah kiblatnya akan berbeda dengan kita yang ada di Indonesia misalkan. Oke, kemudian ini sebagai pengetahuan saja bahwa penentuan arah kiblat itu bisa menggunakan rumus segitiga bola. Mungkin Anda bisa tanya ke teman Anda yang matematika, mungkin sudah pernah belajar ini, jadi tentang segitiga bola. Kalau kemarin Anda baru belajar tentang bola langit, jadi ada lingkaran besar seperti itu yang menghubungkan yang ada di permukaan bola. Nah, di sini perbedaan segitiga biasa dengan segitiga bola. Segitiga bola itu, kalau segitiga biasa kan sisi-sisinya biasanya berupa panjang. Tetapi untuk segitiga bola itu sisi-sisinya berupa sudut. Jadi semuanya itu adalah sudut. Jadi bisa dilihat di sini ABC besar itu adalah sudut yang dibentuk antara kedua sisi. Kemudian ABC kecil itu adalah panjang sisi segitiga namun dinyatakan dalam sudut. Makanya di sini ada rumusnya ini. Bisa pakai rumus kosinus, misalnya cos A kecil sama dengan cos B kecil kali cos C kecil plus sin C cos A besar. Nah, itu adalah rumus dasarnya untuk menentukan arah suatu tempat dari tempat lain di permukaan suatu bola. Nah, di sini rumus dasarnya ini digunakan untuk penentuan arah kiblat karena bentuk bumi itu bulat. Oke, misalkan di sini adalah aplikasinya. Di sini formula untuk menentukan arah kiblat. Misalkan di sini K itu adalah kutub, kemudian M itu adalah misalkan kota Mekah atau koordinat dari Ka'bah. Kemudian X itu adalah kota yang akan dihitung arah kiblatnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk K besar atau kutub itu merupakan selisih bujur antara Mekah dan kota yang akan ditinjau. Berarti selisih antara M dan X itu adalah besarnya K. Nah, di sini untuk M kecil itu adalah jarak M kecil itu adalah lintang. Jadi 90 derajat dikurangi lintang pengamat karena itu kan ngitungnya dari kutub. Padahal kalau kita ngitung lintang itu biasanya dari ekuator. Makanya di situ untuk M itu adalah 90 dikurangi lintang, posisi lintang X. Kemudian untuk X kecil itu adalah 90 dikurangi dari lintang Mekah. Nah, kemudian kalau yang dicari itu adalah X-nya itu loh. Jadi berapa arah kiblatnya dari arah utara. Nah, itu kemudian menggunakan rumus tersebut, nah nanti bisa diperoleh nilai X. Jadi arah kiblatnya bisa diketahui dengan menggunakan perhitungan tersebut. Nah, itu kalau
Jadi ini syarat utamanya adalah tahu koordinat lintang bujur dari titik yang akan diukur arah kiblatnya. Nah, tetapi di sini selain dengan menggunakan segitiga bola, sebenarnya kita bisa menggunakan deklinasi matahari, karena posisi lintang Mekah itu dia sekitar 21-an derajat lintang utara. Berarti kalau semua tempat yang lintangnya itu kurang dari 23,5 derajat, baik itu LU maupun LS, berarti dia akan dilewati matahari, seperti tadi kasusnya di kota Aswan dan Alexandria tadi. Nah, dengan memanfaatkan posisi matahari ketika melewati kota Mekah, kita bisa mengukur arah kiblat dari posisi kita. Nah, tapi tanggalnya harus ditentukan. Nah, maksudnya kita bahas pada slide berikutnya. Nah, untuk penentuan arah kiblat dengan menggunakan posisi matahari ketika berada di atas Ka'bah, kita harus mengetahui koordinat lintang dan bujur dari Ka'bah. Nah, di sini diketahui koordinat dari letak Ka'bah itu adalah 21 derajat 25 menit 21,05 detik lintang utara dan 39 derajat 49 menit 34,31 detik bujur timur. Nah, di sini koordinat Ka'bah berada pada sekitaran 21 derajat, sehingga dia kurang dari 23,5 derajat LU. Artinya, di sini matahari akan melewati Ka'bah 2 kali dalam setahun. Nah, ketika matahari melewati zenit kota Ka'bah, itu disebut sebagai, nah ini 8 ini mencatatnya sebagai kulminasi agung. Nah, itu akan terjadi setiap tanggal 28 Mei dan 16 Juli. Sedangkan untuk tahun kabisat akan terjadi pada 27 Mei dan 15 Juli. Jadi setiap 2 tanggal tersebut matahari akan melewati Ka'bah pada jam 12 siang waktu setempat pada waktu Mekah. Nah, bagi wilayah yang dapat menyaksikan matahari ketika berada tepat di atas Ka'bah, jadi ketika matahari berada di atas Ka'bah dan wilayah-wilayah yang masih mengalami siang, berarti masih bisa melihat matahari, maka seluruh bayangan benda yang tegak lurus permukaan bumi akan menghadap ke arah kiblat. Jadi di sini bayangan benda itu pada tanggal tersebut, misalkan pada jam maksudnya pada saat zenit waktu setempat, kalau kita WIB, misalkan WIB itu selisihnya waktu dengan Mekah itu kita lebih cepat 4 jam. Nah, di sini kalau Wita ya tinggal tambah 1 jam jadi 5, jadi 6 seperti itu kan. Nah, di sini benda ketika matahari berada di atas Ka'bah dan ditambah 4 jam untuk waktu kita, bayang-bayangnya akan menghadap ke arah, maksudnya bayang-bayangannya itu akan menjauhi Ka'bah maksudnya. Jadi kalau ditarik garis lurus dia akan menuju Ka'bah. Nah, ilustrasinya ada pada gambar berikutnya. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Di sini adalah ilustrasi dari posisi matahari yang berada di atas Ka'bah. Kemudian semua bayangan benda yang ada di permukaan bumi yang sedang mengalami siang, dia akan menuju ke arah kiblat atau menuju Ka'bah. Nah, ini terjadi pada tanggal 28 Mei dan 16 Juli. Karena kita plus 4 jam berarti pada waktu petang. Nah, ini contohnya adalah jam 5.16 jam 5.28 petang. Jam 5.16 itu pada tanggal 28 Mei dan 5.28 pada tanggal 16 Juli. Nah, di sini pasti tahu kan kenapa melewati Ka'bah 2 kali. Yang pertama itu kan ketika 4 tanggal istimewa, ketika Anda ingat bahwa ketika matahari berada pada ekuator itu pada tanggal 21 Maret dan pada tanggal 23 September. Nah, di sini pada tanggal 23 Maret matahari akan bergerak ke utara sampai 21 Maret, pada tanggal 21 Maret itu kan matahari berada pada lintang 0 derajat atau berada di ekuator. Kemudian seiring
bertambahnya hari, matahari akan berjalan ke utara, ke utara, ke utara setiap 1 derajat setiap harinya. Sampai setengah derajat setiap harinya, sampai pada tanggal 22 Juni. 22 Juni itu pada lintang 23,5 derajat. Nah, sebelum tanggal 22 Juni yaitu 28 Mei, matahari akan melewati Ka'bah. Nah, kemudian pada sampai dia akan bergerak ke utara terus matahari sampai tanggal 22 Juni pada lintang 23,5 derajat LU pada garis balik utara. Kemudian matahari akan balik ke selatan. Nah, setelah tanggal 22 Juni matahari akan bergerak ke selatan. Pada saat perjalanan ke selatan dia akan melewati Ka'bah lagi pada tanggal 16 Juli. Kemudian akan bergerak ke selatan lagi, kemudian melewati ekuator pada tanggal 23 September, kemudian terus ke selatan sampai pojok selatan itu sampai tanggal 21 Desember atau 22 Desember. Nah, di sini makanya jadi pada saat kenapa bisa 2 kali, karena matahari bergerak ke utara melewati Ka'bah, kemudian kembali lagi ke selatan dia melewati Ka'bah lagi. Nah, melewati Ka'bah ini pada tanggal 28 Mei dan 16 Juli. Kemudian ini misalkan ada pamflet dari BMKG ini kan. Ayo lakukan pengecekan ulang arah kiblat di masing-masing tempat tinggalmu dengan cara yang sederhana. Nah, di sini BMKG dia pakai 2 hari, 27 dan 28 Mei. Tetapi di situ jamnya sama, yaitu pakainya jam 16.18. Oke, jadi sama sih kayak tadi. Jadi tancapkan penggaris kayu, kemudian dilihat bayangannya. Maka nanti bayangan itu akan menunjukkan kebalikan atau garis lurus ke arah Ka'bah. Nah, ini juga sama kan, pada saat 27 atau 28 Mei dan 15 atau 16 Juli pada saat zuhur di Mekah dapat dipakai acuan pengamatan bayang-bayang kiblat. Nah, pada saat zuhur di Mekah itu kita misalkan pakai waktu Indonesia Barat sama dengan waktu Saudi plus 4 jam. Nah, kemudian di sini adalah pemanfaatan yang lain untuk benda langit, khususnya matahari sih. Jadi di sini adalah untuk penentuan waktu sholat. Nah, seringkali kita menemukan bahwa waktu sholat itu kenapa kok tidak tepat, tapi dia berubah-ubah. Karena penanda waktu sholat itu penandanya adalah alam, bukan jam ya. Jadi bisa dilihat di sini ada yang namanya istiwa. Istiwa itu adalah ketika matahari berada di atas kepala atau berada di zenit. Kemudian selisih 1 menit itu adalah waktu zuhur. Kemudian nanti waktu asar itu kira-kira panjang benda sama dengan panjang bayangan, itu disebut waktu asar. Kemudian waktu maghrib ketika matahari berada di bawah ufuk. Kemudian isya itu ketika mega merah itu menghilang. Kemudian di situ ada waktu imsak, waktu subuh. Kemudian waktu syuruk itu ketika matahari terbit. Kemudian duha itu ketika matahari berada di sepenggalah itu ya. Nah, kita akan bahas ini kapan, kenapa dia bisa berubah. Nah, ini seperti gambar yang sebelumnya ya. Ini kriteria. Jadi setiap penanda waktu sholat itu punya kriterianya. Di sini subuh. Di subuh itu dimulai saat fajar astronomi atau fajar sodik atau namanya astronomical twilight. Itu terlihat hingga terbitnya syuruk. Itu adalah waktu subuh. Parameternya itu adalah dimulai saat tinggi matahari 20 derajat di bawah ufuk timur hingga 1 derajat di bawah ufuk. Jadi kalau Anda kemarin belajar bola langit itu 20 derajat sebelum matahari terbit sampai 1 derajat sebelum matahari terbit. Kemudian untuk waktu zuhur itu adalah sesaat sesudah matahari berada di atas kepala atau istiwa tadi, atau disebut dengan kulminasi atas atau meridian, atau ketika matahari sedikit condong ke barat hingga datangnya waktu asyar. Nah, ini tinggi matahari itu 90 derajat karena dia berada di atas kepala atau di zenit. Kemudian ditambah 2 menit hingga waktu asyar. Nah, sedangkan waktu asyar itu adalah
ketika panjang bayangan benda sama dengan panjang bayangan benda aslinya ditambah panjang bayangan benda waktu duhur hingga datangnya waktu maghrib. Nah, di sini parameternya adalah tinggi matahari itu sekitar 45 derajat dari ufuk barat ditambah panjang bayangan waktu duhur atau sekitar, ini dilebihkan sedikit, sekitar 0 sampai 10 menit hingga datangnya maghrib. Sedangkan untuk maghrib sendiri kriterianya adalah saat matahari terbenam hingga datangnya waktu isya. Parameternya itu adalah tinggi matahari 1 derajat di bawah ufuk barat hingga waktu isya. Kemudian untuk isya itu kriterianya itu adalah ketika cahaya senja atau senja astronomis atau evening astronomical twilight itu menghilang hingga terbitnya fajar astronomi atau datangnya subuh. Parameternya adalah tinggi matahari 1 derajat di bawah ufuk barat dimulai sejak tinggi matahari 18 derajat di bawah ufuk barat hingga 20 derajat di bawah ufuk timur atau dari waktu isya sampai subuh. Nah, di sini parameter-parameter yang digunakan untuk menentukan jadwal sholat. Nah, dari kriteria-kriteria tersebut, kenapa waktu sholat itu berubah-ubah? Nah, ini ada hubungannya dengan berubahnya deklinasi yang itu dari 0, kemudian 23,5 derajat LO, kemudian ke khatulistiwa atau 0, kemudian ke 23,5 derajat LS. Nah, itu berpengaruh terhadap waktu sholat tempat-tempat yang memiliki lintang berbeda. Nah, kebetulan untuk di Solo itu lintangnya masih -7 atau 7 derajat lintang selatan, masih tidak terlalu jauh dari khatulistiwa, sehingga perbedaan waktu sholat itu tidak begitu terasa. Paling pol itu kan setengah jam. Nah, ini akan terasa apabila pada tempat-tempat yang dia lintang tinggi. Nah, di sini kenapa bisa terjadi? Itu bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep bola langit. Nah, di sini bisa dilihat misalkan ilustrasi dari sebuah bola langit ya ini ya. Nah, Anda pernah belajar bola langit pada bab 4 atau 3 tentang koordinat ekuator. Nah, di sini ada keterangan jalur matahari 22 Juni, 21 Maret dan 23 September, kemudian dan 22 Desember. Misalkan di situ matahari pada tanggal 22 Desember. Itu ada kriterianya waktu matahari terbenam, kemudian altitude minus 4,5 derajat, kemudian altitude minus 17,7 derajat di ufuk timur, itu adalah waktu subuh, kemudian terbit, dan seterusnya. Nah, ini bisa dilihat bagaimana jadwal sholat itu bisa berubah-ubah. Matahari kan berubah-ubah, bisa dilihat pada angka atas ini ya, 23,5 derajat dan 23,5 derajat. Nah, matahari itu dia berpindah-pindah dari lingkaran yang paling kecil, itu 22 Desember, dan lingkaran yang paling besar ini adalah 22 Juni. Ini di sini kutub langit utara berada di atas horizon, berarti ini pengamat ada di belahan bumi utara. Di sini ada theta 40 derajat, berarti di sini posisi pengamat itu berada pada 40 derajat lintang utara. Nah, di sini bisa dilihat karena dia di 40 derajat lintang utara, lengkungan matahari pada tanggal 22 Desember dia ada yang paling pendek. Artinya apa? Kalau lengkungannya paling pendek, berarti matahari berada di atas horizon itu dia paling sebentar. Berarti pada tanggal 22 Desember itu matahari hanya sebentar berada di atas horizon, sehingga siangnya lebih pendek daripada malam harinya. Namun semakin ke sini, semakin matahari ke utara, misalnya pada tanggal habis 22 Desember, kemudian Januari, Februari, Maret, 21 Maret, itu dia mulai membesar, kemudian Maret, April, Mei, Juni. Nah, pada tanggal 22 Juni itu lingkarannya dia paling besar. Nah, ketika matahari melewati ini, jalur matahari 22 Juni, maka dia akan melewati lingkaran yang berada di atas horizon, itu dia paling besar. Artinya matahari akan berada di atas horizon lebih lama daripada di bawah horizon. Berarti siangnya lebih lama daripada malam harinya. Nah, perbedaan lama siang dan lama malam
dari masing-masing hari tersebut menyebabkan kriteria-kriteria tadi untuk menentukan waktu sholat subuh, zuhur, kemudian asar, maghrib, isya itu juga berubah waktunya. Nah, makanya di sini beberapa ulama ya tiap negara, dan itu tiap negara berbeda-beda untuk menentukan jadwal sholat. Bahkan tiap negara, bahkan untuk di Indonesia saja tiap provinsi, tiap kota dia punya jadwal sholatnya sendiri-sendiri. Nah, di sini bagaimana gerak benda langit itu bisa mengubah itu. Jadi kan kebiasaannya. Jadi maksudnya kebiasaan waktu sholatnya dia juga berubah. Oke, jadi di situ. Jadi fenomena tersebut bisa dijelaskan menggunakan bola langit. Ya, itulah mengapa Anda pada awal-awal materi Anda belajar bola langit. Ya, semoga masih ingat, kemudian mempelajari lagi konsep ini sehingga lebih paham. Oke, baiklah, terima kasih untuk pertemuan kosmografi pada kesempatan hari ini. Ya, insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang sistem penanggalan Syamsiah. Kemudian pertemuan terakhir kita akan membahas tentang penanggalan atau sistem penanggalan Hijriyah. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.